Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Kali ini kita ada kedatangannya kemarin Avanza. Ini keluhannya bunyinya kasar suara mesinnya. Terus berikutnya lagi kalau kita cek itu bekas bongkaran, ini sudah oversize 50 juga, kita udah bersihkan ya. Jadi di sini udah oversize 0,50 untuk pistonnya. Sudah pernah bongkaran tapi ada bocor-bocor kayak ini, karat-karat di selang-selangnya itu semuanya minta diremajakan, selang-selang diremajakan. Ini kita bersihkan aja karena belum lama untuk diganti pistonnya. Terus penyebab bunyi kasar itu, oh sebentar, ini juga sama. Ini kasusnya karena tutup radiatornya bolong. Tutup radiatornya tuh ventilannya, apa ya ventilan ini, ujungnya untuk menahan tekanannya tuh bolong gitu loh, jadi lepas, udah rusak. Ini udah diganti ya, sing bawaannya tuh ininya udah nggak ada, jadi dia bolong gitu ininya, ujungnya ini ujungnya udah nggak ada, jadi bolong. Akhirnya air yang di sini keluar ke reservoir, terus menyebabkan overheat. Nah gitu teman-teman, ini masih diakalin karena ini pakai yang biasa. Ini bekasnya kan pernah bongkaran juga. Nah ini penegang rantainya timing ini pakai yang biasa, warnanya hitam seperti ini kanan kiri. Jadi ya kita harus nyesuaiin untuk nyeting itu. Alhamdulillah noken asnya ini nggak kocak, ini nggak kocak. Tapi yang Avanza itu terjadi pengkoclakan. Nih kita cek sini ya. Ini juga mulai bocor-bocor juga transmisinya, basah-basah ini. Ya kalau dibilang, ada yang tanya kalau basah seperti ini bocor apa rembes? Saya jawabnya rembes. Kalau rembes kok belum netes? Ya namanya belum bocor gitu. Jadi kalau rembes itu belum netes, kalau udah netes namanya bocor gitu teman-teman. Jadi ada yang WA ke saya, kayak gini ini udah rembes apa belum? Tak jawab ini udah rembes, tapi kok nggak netes, bilangnya begitu. Ya saya bilang kalau netes berarti bocor, kalau rembes ya berarti ya kayak gini basah gitu. Bocor gitu. Oke, ini headnya Avanza. Yang ini miliknya beliaunya, itu punya orang tua tercinta. Kebetulan orang tuanya juga tinggalan dari orang tuanya lah gitu intinya mobilnya. Ini kita lagi ngecek kekocelakan, celah dari camshaft ya. Jadi camshaftnya ini terhadap rumahnya atau capnya ini, tutupnya ini. Kalau yang bagian yang X, ini yang X ya. Ini yang E, ini yang X. Noken asnya ini bisa diputar ya. Ini klepnya juga udah dilepasin semua. Jadi tidak pakai klep nih. Posisinya seperti ini. Kita kocak-kocakin ke atas bawahin tuh. Kita gerak-gerakin dia masih kenceng. Tapi yang innya ini, yang ini. Koclak. Jadi kita kocak-kocak pakai tangan aja dia kocak gini. Tuh. Nih. Nah. Jadi ini dikoclak-koclak itu udah koclak, pengkoclakan ini. Nih digini-gini kan udah koclak ya bunyi. Nah ini ada celahnya mungkin sekitar 1 atau 2 mili. Sebenarnya ada alat ukurnya di sini. Dia namanya plastik gig, tapi plastik gig itu harganya mahal dan enggak ini ya, harus pesan dulu plastik gignya itu untuk mengukur celah dari oli antara camshaft sama rumahnya. Ini sih udah agak koclak yang sini. Solusinya gimana kalau udah koclak seperti ini? Kalau udah koclak seperti ini ya ganti ini rumahnya ganti, camshaftnya ganti, kan biayanya agak mahal. Terus solusinya gimana? Makanya beberapa mobil itu nggak bisa pakai oli yang encer kalau mobil yang sudah seperti ini, karena ini kan celahnya besar. Kalau pakai oli encer dia menimbulkan bunyi, makanya olinya harus agak kental. Mungkin standarnya dia 15, bisa pakai 20 gitu. Tapi kalau 20 kekentalan ya pakainya 15. Jadi antara iya dan tidak gitu. Kayak gini karena sebelahnya masih kenceng. Yang sininya itu udah koclak gitu loh. Nah, ini agak repot ya kayak gini ya, nyetingnya seperti ini. Karena nggak mungkin ya barang yang udah dipakai lama seperti ini, 2010 mamanya kan udah dipakai kurang lebih 13 tahun dengan kondisi oli yang sering telat. Akhirnya ini aus kemakan. Terus ini sudah koclak, terus disetting lagi biar dia itu halus lagi ya nggak bisa karena ini udah kemakan. Kalau mau nyeting biar halus ya diganti headnya, diganti noken asnya, karena ini sama-sama
luka ya. Sama-sama luka. Coba kita buka. Bukaan Mas. Iki baret toh? Baret. Kita lihat ini noken asnya, rumahnya itu ya baret-baret. Jadi memang karena oli tadinya sering ganti oli ataupun kena apa namanya oli palsu kayak gitu. Jadi memang ini juga udah diganti nih, setahu saya itu Avanza nggak ono lubang keduanya ini. Nih kita mau lihat noken asnya itu seperti apa. Nih kayak gini nih. Ini kan ini ya yang mengkilap ini harusnya mengkilap semua, tapi karena udah aus ya sebagian sudah mengkilapnya udah hilang gitu. Yang mengkilap itu karena di sininya nggak ada ya, nggak bersinggungan, ini jalur oli. Kita lihat ini di sini juga nih baret-baret nih. Tuh. Noken asnya atau camshaftnya itu sudah baret. Nih. Ya, sudah aus ya sininya ya nih. Dia sudah aus sininya. Nah, ini kan nggak ada jualannya ini teman-teman. Ini jualannya satu set sama silinder headnya. Silinder head itu harganya kalau baru di Toyota sekitar 12 jutaan. Nah, bayangan servisnya aja, spare partnya harganya satu spare part aja bisa sampai 12 juta gitu kan, belum yang lain-lain gitu nih. Ini udah aus kemakan ya. Yang sini aja masih yang ini nih kayak gini nih kan udah aus semua nih. Nah ini parah nih yang ini nih, yang ini parah nih. Tuh baret semua ya, ini baret. Noken asnya juga jadi baret. Nah ini kita lihat nih, noken asnya baret-baret semua ya. Nih ini tadi kan rumahnya di sini nih, baret-baret semua nih. Ini juga sama nih. Nah jadi kalau ini diganti noken asnya baru, ya mungkin celahnya nggak sebesar ketika pakai noken as ini. Tapi tetap aja ini kan harus satu set gitu loh. Nih teman-teman nih lihat nih. Nah, kayak gini ya. Karena sini celahnya kecil ini ya. Kayak gini. Jadi ini nih kayak rantai gitu. Kalau sepeda motor tuh kayak rantai. Kalau teman-teman ganti rantainya tok, giginya enggak, sedangkan giginya juga rusak kan. Nanti akhirnya rantainya juga yang baru jadi rusak gitu kan. Jadi kalau ini noken asnya baru, ininya nggak baru headnya, sama aja karena ini rumahnya juga sudah aus karena dia bersinggungan. Kalau yang satu rusak, ini juga rusak karena dia berhadapan-hadapan gitu loh teman-teman. Jadi ini noken asnya rusak, yang ini juga rusak gitu teman-teman. Jadi memang agak-agak riskan ya. Makanya masalah oli itu ketika olinya kita sering telat segala macamnya itu sangat-sangat berbahaya bagi keselangsungan hidup dari sebuah mesin gitu, karena nyawanya ya dari oli itu terus sama air gitu ya. Satunya itu rasnya itu dari air yang telat karena bocor, didiamkan aja yo akhirnya bongkar juga separuh. Ini sering telat oli akhirnya suaranya kemelotak gitu kan ya. Oke gitu teman-teman, itu informasinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ganti oli tepat pada waktunya, atau diganti juga sebelum waktunya enggak apa-apa. Terus jangan lupa dirawat mobilnya, jangan cuma dipakai tok tapi tidak dirawat gitu. Pakai aja. Wes lur. Definisi starter jering mangkat. Nah, starter jering mangkat tekan dalan mogok. Nah. Oke, kita lanjut perjuangan untuk menghidupkan Toyota Rush-nya. Loh, mobil karyawanku lho. Karyawanku mobilnya Honda lur. Kalah loh. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ini masih mau ngetes. Ini juga belum ketemu nih penyakitnya. Mau ngetes Innova Ribbon bensin Q, kemarin habis diringanin koplingnya.